Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film berjudul The Protege. Dan film ini dirilis pada tahun 2017. Ini adalah kisah tentang seorang wanita cantik yang hidupnya berubah menjadi pembunuh bayaran. Wow. Segala penderitaannya bermula saat dia masih kecil, saat ia melihat keluarganya dibunuh secara brutal. Dan seperti apakah kisahnya? Jangan lupa like video ini sebelum menonton dan jangan lupa subscribe kalau belum subscribe. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja alur filmnya. Pada tahun 1991 di Vietnam, terlihat seorang pria bernama Moody berjalan menuju sebuah rumah sunyi. Setelah tiba, ia melihat sejumlah jasad terbujur kaku dan mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Saat memeriksa lemari, ia menemukan seorang anak perempuan bernama Anna yang menodongkan pistol ke arahnya. Untungnya, peluru dalam senjata itu sudah habis dan Moody berhasil membujuk gadis itu untuk pergi bersamanya. 3 dekade berlalu, di Rumania, seorang pria bernama Vali tampak diculik dan ditahan dalam sebuah mobil. Para penculik menuntut tebusan miliaran dari ayah Vali yang dikenal sebagai bos kriminal dan pembunuh berdarah dingin. Tanpa pikir panjang, sang ayah mengirim orang ke tempat yang sudah dijanjikan. Tapi, saat mobil diperiksa, yang ditemukan bukan Vali, melainkan wanita bernama Anna. Setelah dipastikan tidak membawa senjata, Anna digiring menuju ke hadapan Freddy, ayah Vali. Freddy dengan galak mengancam akan membunuh semua yang mengkhianatinya jika uang tidak kembali. Namun Anna mengatakan bahwa tujuannya bukan untuk uang. Lalu ia pergi dengan tenang melewati para penjaga. Ajaibnya tidak satupun dari mereka berani menghentikan langkahnya. Setelah misi selesai, mereka mendapatkan bayaran 7 miliar dan meninggalkan Vali begitu saja. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup sebagai pembunuh bayaran, mereka ingin hidup normal. Kini, Anna tinggal di sebuah apartemen sederhana dan menyewa sebuah toko buku. Sedangkan Moody menetap di rumah mewah yang jauh dari hiruk-pikuk dunia gelap. Saat ulang tahun Moody tiba, Anna memberikan sebuah hadiah berupa gitar tua yang sudah lama ia idamkan. Moody sering mengatakan bahwa ia ingin menghabiskan masa tuanya bermain gitar dengan damai. Tak disangka, Moody juga memberikan sertifikat toko buku yang selama ini hanya disewa oleh Anna. Kini, toko itu sah menjadi milik Anna sepenuhnya. Tak lama kemudian Moody meminta bantuan Anna untuk mencari seorang bernama Lucas. Lucas sendiri adalah anak dari gembong senjata yang pernah dibunuh oleh Moody di masa lalu. Moody hanya ingin tahu keberadaan Lucas saat ini, tanpa niat membunuhnya. Anna pun setuju dan meminta bantuan temannya bernama Benny untuk melacak jejak Lucas. Setelah kembali ke tokonya, Anna didatangi oleh pria bernama Rambat yang mencari buku lama. Tapi rupanya Rambat punya niat lain. Ia sengaja datang untuk mendekatinya. Esok harinya, Anna menemui Benny untuk mengambil data Lucas dalam sebuah flash disk. Dan malamnya, ia pergi ke rumah Moody untuk menyampaikan informasi yang dia peroleh. Tapi ternyata merasakan ada yang janggal, Anna buru-buru kembali untuk melindungi Benny, tapi semuanya terlambat. Benny telah tewas terpanggang. Lalu Anna ke toko buku untuk mengamasi barang. Tapi 2 orang tak dikenal masuk dan mencoba membunuhnya. Dalam keadaan terdesak, Anna berpura-pura mati dan berhasil mengecoh mereka. Keesokan harinya, ia pergi ke warnet untuk membuka isi flash disk dari Benny. Dari data tersebut diketahui Lucas lahir pada 5 April 1990 dan sempat dirawat setelah ayahnya meninggal. Ayahnya yang bernama Edward adalah penyelundup senjata kimia yang membantu pemberontakan Vietnam. Ia tewas dalam ledakan mobil yang ternyata dirancang oleh Moody sebelum sempat diadili. Anna menyadari bahwa kematian Moody berkaitan dengan masa lalu Edward. Anna lalu menyelidiki seorang pengusaha bernama
Fogg, kita panggil Fogg aja. Karena ada L di belakangnya, jadi kita hilangi L-nya aja. Oke, lanjut. Anna mulai menyelidiki seorang pengusaha bernama Fogg yang melanjutkan bisnis Edward. Ia lalu memutuskan untuk berangkat ke Vietnam guna menelusuri jejak masa lalu itu. Di sana, segerombolan geng motor pimpinan Billy Boy dikejutkan oleh pengendara ugal-ugalan dari arah berlawanan. Ternyata pengendara tersebut adalah Anna sendiri. Anna merupakan sahabat lama Billy Boy dan memberikan motornya dengan satu syarat. Billy Boy harus membantu mengatur pertemuan antara Anna dan Fogg. Malam harinya geng Billy Boy mencegat mobil Fogg dan menodong supirnya. Anna masuk ke dalam mobil dan memberikan nomor kontak lalu pergi dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, Fogg menghubungi Anna dan memintanya datang langsung ke kantornya. Setelah diyakinkan Anna tak bersenjata, ia dibawa masuk ke ruangan pertemuan. Di sana, Fogg ditemani oleh pengacaranya yang bernama Duquette. Saat bicara, Anna menanyakan tentang Lucas, bukan Edward. Mendengar nama itu, Duquette tiba-tiba menembak Fogg dan menuntut Anna mengaku siapa dirinya. Beruntung, Anna bisa kabur. Meski kemudian berhasil ditangkap lagi. Lalu ia pun disiksa agar mengungkapkan alasan mencari Lucas. Namun, ia tetap diam. Tak lama kemudian Rambat datang dan mengatakan bahwa mereka bekerja untuk pihak yang sama. Rambat mengaku tak membunuh Moody dan Penny. Ia hanya memastikan semua berjalan lancar. Ia meminta Duquette menghentikan penyiksaan terhadap Anna. Namun Duquette mengabaikan permintaan Rambat dan memerintahkan anak buahnya membunuh Anna. Tapi Anna memanfaatkan kesempatan itu untuk melawan dan membunuh 3 orang sekaligus. Ia kemudian kabur dan bersembunyi di rumah Sumirat untuk memulihkan diri. Di sana Anna bercerita tentang masa kecilnya dan hubungan eratnya dengan Moody. Moody sudah dianggap seperti ayah sendiri karena telah merawatnya sejak kecil. Anna bersumpah akan membalas dendam pada pembunuh Moody. Keesokan harinya Anna pergi ke panti asuhan tempat Lucas pernah dirawat. Ia mendapatkan data bahwa Lucas kini berganti nama menjadi Christian. Anna lalu dibawa menemui Lucas yang ternyata lumpuh, buta, tuli, dan bisu sejak usia 6 tahun. Ketika hendak pulang, Anna ditelepon oleh Rambat yang mengajaknya makan malam. Mereka bertemu di sebuah restoran dan saling menodong pistol dari bawah meja. Ketegangan membuat mereka bersepakat untuk mengakhiri pertemuan tersebut. Sementara itu, Duquette yang tahu soal pertemuan itu menyuruh anak buahnya membunuh Rambat. Tapi Rambat berhasil selamat dan menuju rumah Duquette. Saat tiba, Rambat mendapati Duquette telah tewas dibunuh Anna. Tak lama kemudian Anna menelpon dan mengatakan bahwa ia sudah tahu segalanya. Mereka pun sepakat untuk menyelesaikan semua urusan di waktu berikutnya. Namun saat Anna pulang, ia ditembak dan nyaris kehilangan nyawanya. Beruntungnya ia diselamatkan oleh seseorang dan orang itu adalah Moody yang ternyata masih hidup. Loh. Moody mengaku memalsukan kematiannya dengan menyamar lewat jasad orang lain yang memakaikan bajunya. Di tempat lain, Rambat berbicara dengan bos besar mereka yang sedang menyiapkan pesta. Anna menyusup ke pesta dengan menyamar sebagai pelayan. Rambat pun mengenalinya dan segera menariknya ke tempat yang aman. Sementara itu, si bos memantau melalui CCTV namun dikejutkan oleh tembakan dari Moody. Dan saat itulah terungkap bahwa si bos ternyata adalah Edward yang memalsukan kematiannya. Lah, ini gimana sih semua orang jadi mati tapi nggak mati, gimana sih? Moody datang untuk menyelesaikan misi 30 tahun yang lalu membunuh Edward dengan meledakkan tempat itu. Di sisi lain, Rambat bertanya mengapa Anna tak membunuh Edward saat punya kesempatan. Anna pun menjawab
bahwa Moody ingin menebus kesalahan karena pernah membiarkannya hidup. Dalam keadaan terluka, Anna kembali ke rumah lamanya. Di sana, ia mengenang saat keluarganya dibantai kejam dan dirinya nyaris mati. Moody menemukannya saat masih trauma berat dan merawatnya sejak saat itu. Tak lama kemudian Ramba datang dan Anna mengatakan bahwa ia ingin berdamai. Anna berkata bahwa selama Rambat masih hidup, ia tak akan pernah merasa tenang. Mereka saling menodong senjata dan akhirnya film ditutup dengan kematian Rambat. Seorang pria yang tak sanggup menyakiti wanita yang telah ia cintai sepenuh hati. Dan film pun selesai. Ya, jadi itu tadi film dari The Protege tahun 2021. Dan filmnya cukup seru meskipun banyak plot twist yang tidak tertebak ya. Jadi kalian harus nonton filmnya langsung. Bisa kalian stream dimanapun, sekarang udah gampang ya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah itu. Terima kasih sudah menonton dan saya Julu undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.